bihi khubro ma nahnu bimustaiqinin. Kalau misalnya bertemu dengan tanda bulat, itu huruf akhirnya dimatiin. Jadi jangan kinina, tapi kinin gitu ya. Bimustaiqinin. Panjangkan ya, minimal 2 harokat, maksimal 6. Ini hukumnya mad arid li sukun. Mad arid itu terjadi kalau ada huruf matobi'i. Nah, matobi'i ini di sini iya mati nih ya. Nah, setelah matobi'i ada huruf yang dimatikan, yaitu nun yang awalnya nina jadi nin. Maka berlaku mad arid panjangnya 2 sampai 6. Manahnu bimustaiqinin, dipanjangin. Hal ataka hadithul junud. Sama ya, panjangkan lalu pantul. Ini sama seperti di atas, mad arid ya. Setelah waw mati atau huruf matobi'inya ada huruf dal yang dimatikan. Jadi dia awalnya harokat kasroh, cuman karena posisi di akhir maka si dalnya harus mati. Jadi yang awalnya junudi jadi junud. Itu ya. Hal ataka hadithul junud. Idza, lidah ujung tempel gigi atas. Za, bukan za ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Ini panjang-panjangkan kalau kedepannya ada alif. Ini kayak angka 1 gini nih teman-teman. Panjang-panjangin ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Nah ini tak bulat jadi ha kalau posisi di akhir atau mati ya. Wal qamari idza talaha. Panjangkan juga karena ada alif di sini ya, matobi'i. Wal qamari idza talaha. Tusqa min ainin aniyah. Nah kalau ada berdiri fathahnya itu tandanya hurufnya harus panjang 2 harokat. Ko a gitu ya. Tusqa min ainin aniyah. Latas ma'u, ainnya jelasin, tenggorokan tengah. Au fiha la ghiyah.
Ghi. Hati-hati, gho itu harus mengalir suaranya teman-teman ya. Gho, ghi, ghi. Jadi bukan gi, tapi ghi. La tasma'u fiha laghiyah bihadzal hadithi asafa. Ini bacanya fa panjang 2 harokat. Terus tidak dibaca n-nya, jadi enggak asafan tapi asafa bihadzal hadithi asafa wa huwa khairul hakimin. Wa huwa, ini hanya besar ya, kha ada ngorok dikit. Ha, kalau ini kecil hanya. Wa huwa khairul hakimin. Fir'auna wa Thamud. Tha, lidah ujung tempel gigi atas. Tha. Beda sama ini. Kalau ini sa. Sa. Bedain ya. Fir'auna wa Thamud. Pantulkan teman-teman dalnya. Laisa liwaqo atiha kadzibah. Zi, lidah ujung tempel gigi atas. Zi, bukan zi, hati-hati ya. Laisa liwaqo atiha kadzibah. Wal ardi wa ma tahaha. Ini ha kecil, ha besar. Ha, bedain ya. Kalau ha kecil tenggorokan tengahnya. Kalau ha besar tenggorokan dalam. Ha. Wal ardi wa ma tahaha. Baik, lanjut di halaman 10. Lanjut teman-teman di halaman 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamaru bihusban. Nah, nunnya jadi mati ya. Posisinya di akhir kalimat. Ban. Wal qamaru bihusban. Fa'ak, jika ada angin dikit, dia sifatnya hamas. Ak. Tha, digigit lidah ujung. Tha. Ru.
Fihal. Nah, ini huruf H besar ya. H besar. Hal fasad. Setelah panjang pantul karena dal salah satu huruf qalqalah. Lancarkan dari awal. Fa'ak tharu fihal fasad. Watadhakuna wala tabkun. Do jangan pantul ya. Kalau ba pantul, kalau do jangan. Watadhakuna wala tabkun. Ini yang panjang-panjang ini nama hukumnya mad arid li sukun, teman-teman ya. Bagaimana cara kita mengetahui mad arid? Nah, pertama harus tahu dulu mad tabi'i. Mad tabi'i itu ada 3 hurufnya. Ada wawu salah satunya ya. Terus ada alif dan satu lagi ada iya. Nah, kalau ada wawu terus ke depannya ada huruf yang dimatikan. Jadi yang awalnya kuna jadi kun. Nah, maka hukumnya mad arid li sukun. Panjangnya 2 sampai 6 ya. Wala tabkun gitu. Watadhakuna wala tabkun. Makithina fihi abada. Nah, kalau harokatnya tanwin fathah seperti ini, maka huruf akhirnya dibaca, jangan mati, jangan abad, tapi abada dibaca. Khusus harokat ini doang, tanwin fathah aja. Ya, hukumnya mad iwad namanya. Mad itu panjang, iwad artinya mengganti. Jadi ganti suara n ke panjang. Yang awalnya abadan jadi abada gitu. 2 harokat panjangnya ya. Makithina fihi abada wa huwa hu. Ini hanya besar tenggorokan dalam. Wa huwa bil ufuqil a'la. Ini tenggorokan tengah. Suaranya tawasud, ada ngalirnya dikit. Jadi jangan a tapi wa huwa bil ufuqil a'la. Fathah berdiri ini panjangkan ya, 2 harokat mad tabi'i. Alam ya'tikum nadhir. Zir, bukan zir, hati-hati. Zi, lidah ujung tempel gigi, kayak digigit ujung lidahnya ya. Nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Far. Nah, ini meskipun ada alif, karena setelahnya ada tanda sukun, maka jangan panjang, pendek aja. Far taqibhum was tabir. Sama ini juga pendekin. Was far taqibhum was tabir.
Wanamariqu masfufah. So-nya harus tebal, lidah dalam angkat mas, jadi jangan mas ya. Wanamariqu masfufah. Nah ini suara taknya jadi ha ya, fah bukan fat. Wawa do'al mizan. Ini huruf mim teman-teman ya. Bunyi z, za. Wawa do'al mizan. Yudha'afu lahumul azab. Za, lidah ujung tempel gigi atas kayak digigit. Za. Nah, ke depannya ada alif, ini matobi'i ya. Terus ke depannya lagi ada huruf ba yang dimatiin, maka hukumnya mad arid li sukun. Panjangkan bacanya 2 harokat sampai 6. Azab. Yudha'afu lahumul azab. Dzalikal khizyul azim. Zo, huruf zo ini tempatnya sama seperti pengucapan za, cuman kalau zo itu lebih tebal, lidah dalamnya angkat. Zo, azim gitu ya. Dzalikal khizyul azim. Hal yastawiyani mathala. Tha, lidah ujung tempel gigi atas. Tha. La, panjangkan ya, jangan lan ya, karena kalau sudah di akhir suaranya ganti ke panjang, suara n-nya nggak dibaca lagi. Mathala, hal yastawiyani mathala. Fahasyara fanada. Nah, ini alif maksuroh, ini ya, ini jangan dibaca ya, anggap aja nggak ada. Fahasyara fanada. Wa huwal hakimul khabir. Kha ada ngorok dikit, tengkuran dikit ya. Ha wa huwal hakimul khabir. Kahashi, sin besar, ada menyebar angin. Syashi ya. Kahashimil muhtadhir. Kahashimil muhtadhir. Pendek ya, karena tidak ada matobi'i, jadi pendek aja. Watawasawbil marhamah.
Mah, bukan mat ya. Kalau bertemu tak bulat gini, marbutoh namanya, terus posisinya mati atau di akhir kalimat, maka suaranya berubah menjadi ha. Mar, hamah. Watawassaw bil marhamah, gitu ya. Iqra 5 halaman 10 sudah selesai teman-teman. Kita akan lanjut di sini Iqra 5 halaman 11-nya. Di sini kita akan belajar hukum baru ya di sini ya. Ada tanda alis nih. Nah, ini tanda mad atau tanda panjang ya. Nah, kedua tanda ini kalau diteliti lagi ini berbeda bentuknya ya. Oh, ini lebih tipis ya, ini agak ke dalam lebih tebal. Kalau ini keluar nih ininya. Nah, tanda ini berbeda dan hukumnya pun berbeda. Kita bahas satu-satu. Nah, di sini mengenai hukum mad jaiz dan mad wajib muttasil. Mad jaiz dan mad wajib itu rumusnya pertemuan mad tabi'i dengan hamzah. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu dulu apa itu mad tabi'i. Mad tabi'i itu hurufnya ada 3, yaitu yang pertama ada alif. Alif itu kayak angka 1 gini ya, alif. Yang kedua ada wawu mati. Yang ketiga ada iya ya. Yang ketiga ada iya, mana ya iyanya? Nah ini. Nah jadi hurufnya itu ada iya mati, ada wawu, dan satu lagi ada alif. Nah ketiga huruf itu berlaku panjang kalau alif didahuluinya fathah, maka panjangkan maknya ma. Wawu mati berlaku panjang kalau didahului domah, du. Iya mati berlaku panjang kalau didahului kasroh atau harokat bawah, fi gitu. Jadi mad tabi'i itu bacaan yang hurufnya ada 3 dan harus dipanjangkan 2 harokat gitu ya. Nah di sini mad tabi'inya alif. Nah mad tabi'i dan rumusnya harus ada hamzah setelahnya. Nah jadi mad jaiz itu mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata, maka panjangkan 5 harokat. Biasanya tandanya lebih tipis dia ya. La budu. 5 harokat itu selama kita mengucapkan 5 huruf atau 5 detik. La budu gitu. Kalau yang sampingnya ini mad wajib. Dia rumusnya sama, hampir sama, pertemuan mad tabi'i dengan hamzah. Cuman kalau mad wajib itu posisinya 1 kata. Dia tandanya lebih tebal. Panjangnya seperti jaiz 5 harokat. Ulaika gitu. Ya. Si wawu ini jangan panjang karena tidak ada tanda sukun di atas. Maka ada penjelasan huruf wawu dianggap tidak ada. Ya, kita praktek satu-satu. La budu mata budun. La budu mata budun gitu ya. Nah, jadi sila ini panjangkan 5 harokat ya. Kita bawa ala atharihim yuhra'un. Sa lidah ujung tempel gigi. Sa. Ha ini hanya ha besar ya. A bedain sama huruf a bedain. Ala
rihim yuhra'un. Ulaika ala huda. Nah, khusus di harokat tanwin fathah seperti ini, kalau posisinya di akhir bacanya panjang. Huda 2 harokat. Ulaika ala huda. Itu ya, mad iwad hukumnya. Alam naj'alil arda mihada. Ini huruf mim, ini huruf ha besar. Ya. Miha. Alam naj'alil arda mihada. Min aulia. Kalau misalnya di akhir hamzahnya di akhir kalimat harus ditekan ya. Lia. Min aulia. Gitu ya. Ulaika humul muflihun. Ini ha kecil, ha besar bedakan. Ha bedain ya. Ulaika humul muflihun. Wasalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin. Makithina. Fi lidah ujung tempel gigi atas. Fina. Fihi abada 2 harokat. Makithina fihi abada. Bihadzal. Alif ini jangan panjang karena setelahnya ada sukun ya. Zal. Hadithi asafa. Nah, diingatkan kembali kalau huruf akhirnya tanwin fathah maka panjang. Asafa. N-nya enggak dibaca lagi. Asafa. Bihadzal hadithi asafa. Ulaika humul kafaratul fajjarah. Nah, taknya jadi ha kalau mati ya. Karena di akhir taknya harus mati. Kalau mati suaranya jadi ha, jaroh gitu. Ulaika humul
kafaratul fajarah. Ini banyak banget tanda-tanda alisnya, berarti panjangkan 5 harokat ya. La ilaha ulai wala. Kalau kita nggak kuat nafasnya boleh berhenti. Nah, di sini. Nah, tapi nanti harus mundur bacanya. Wala ilaha ula. Ujungnya ditekan. La. Karena huruf terakhirnya hamzah. Diulang lagi. Wala ilaha ula. Gitu ya. Jadi kalau atasnya ada tanda bendera-bendera gini, panjangkan ya teman-teman bacanya 5 harokat. 5 harokat itu selama kita mengucapkan 5 huruf atau 5 detik gitu ya. Nah, kita lanjut ke halaman 12 ya. Silakan untuk teman-teman biar tidak ketinggalan, setiap saya live bisa di follow aja akun sayanya. Rini Artika-nya di sini ada tanda follow, ikuti di follow dulu aja. Ya, kalau mau belajar di kelas boleh juga, silakan kontak aja yang ada di bio ya. Di bio sudah saya cantumkan kontaknya untuk teman-teman yang mau belajar di kelas langsung, boleh ya. Nah, halaman 12 Iqra 5 kita akan belajar cara baca nun tasydid. Nah, ini yang kayak W kecil ini namanya tasydid. Ya, namanya tasydid. Kalau tasydidnya di huruf nun ya, maka bacaan harus didengungkan, harus berdengung. Dengung itu suara yang keluar dari hidung. Contoh di sini. Anna, anna. Jadi ditahan dulu selama 2 harokat atau 2 ketukan. Kalau tidak ada tasydid, bacanya biasa aja. Ana, biasa aja. Tapi kalau ada tasydid, harus didengung dulu. Anna, gitu. Berbeda ya. Innahu, innaha. Nah, nun yang didengungkan ini dihukumi dengan gunnah musyaddadah. Ya. Innaha amma. Nah, jadi selain nun, gunnah musyaddadah itu terjadi pada huruf mim juga. Ketika mim tasydid, maka tahan dulu, dengungkan. Amma, ummuhu, ummuha. Jadi jangan umuha, tapi tahan dulu. Ummuha gitu. Nah, gunnah musyaddadah itu hanya 2 huruf doang. Nun dan mim saja. Kalau huruf lain itu enggak perlu didengungkan, hanya 2 huruf aja. Gitu ya, nama hukumnya gunnah musyaddadah. Lanjut di sini praktek yang bawahnya. Innahum kanu mujrimin. Nah, inna ditahan dulu, dengung, gunnah musyaddadah ya. Ini mim sama jim ini ya. Innahum
Summa, dengungkan mimnya karena mim gunah juga ya. Summa ad baro yas ain itu tenggorokan tengah, jangan a ya. Summa ad baro yas la bithina, lidah ujung tempel gigi atas kayak digigit. Thina fi qoba. Si ha ini ada tanda bendera, maka panjang 5 harokat. Ya, kalau ada tanda bendera di atas, panjangin 5 harokat. Apa hukumnya? Ini masuknya jaiz ya. Karena si mad tabi'i dan hamzahnya posisinya 2 kata. Kita ulang dari awal. La bi Kita ulang dari awal. La bithina fi qoba. Inna hadhihi tadhkirah. Inna hadhihi tadhkirah. Ini bacanya jangan tade, jangan dipantul, mengalir, lidah ujung gigi atas tempel. Rokhwah, mengalir suaranya, gitu ya. Wa inna, nah di atasnya ada tanda bendera. Cara bacanya tahan dulu, dengung baru panjang ya, 5 harokat. Wa inna ilaihi raji'un. Tuh kali lagi. Wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini hukumnya mad jaiz karena ada mad tabi'i alif yang kedepannya ada huruf hamzah dalam 2 kata ya. Lanjut bawah. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, ini iya-nya jangan dibaca, anggap aja nggak ada ya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Panjang 2 harokat kalau bertemu dengan fathah berdiri ya. Hadaiqo wa a'naba. Ini ain ini suaranya tawasud, pertengahan antara mengalir dan ditahan ya. Gitu. Ini enggak a tapi gitu ya. Hadaiqo wa a'naba. Baknya panjangkan ya, jangan ban. Suara n-nya diganti ke panjang, hukumnya mad iwad. Tuh kali lagi dari awal. Hadaiqo wa a'naba.
summa amatahu fa'aqbarahu. Ini hanya kalau di akhir itu tetap mati aja roh ya, jangan rohu ya. Summa amatahu fa'aqbarahu. Domah terbalik itu panjangkan 2 harokat. Tapi kalau posisinya mati atau di akhir kalimat itu dimatiin aja, nggak panjang. Itu ya teman-teman ya. Baik, untuk teman-teman halaman 12 mengenai hukum gunnah musyaddadah udah selesai ya. Jadi untuk teman-teman ketika bertemu dengan nun atau mim yang atasnya ada tanda tasydid atau w kecil gini, maka bacanya harus disertai dengung. Dengung itu suara yang keluar dari hidung, contoh kayak amma. Nah, kalau hidung ditutup nggak ada itunya. Ya susah. Jadi mim itu ada dengungan amma, inna. Jadi harus ditahan dulu. Ditahannya berapa lama? 2 harokat. Ya, ditahannya itu lamanya 2 harokat. Baik, kita lanjut teman-teman di halaman berikutnya. Untuk teman-teman yang mau belajar besok dari kedepannya di live ini, di follow aja akun sayanya biar nggak ketinggalan. Ya, kalau mau belajar ngaji di kelas boleh, kontaknya sudah saya cantumkan di bio ya. Nah, halaman 13 di sini kita akan belajar nun sukun atau tanwin. Nun sukun. Sukun itu gini bentukannya. Tanwin itu harokat yang 2 gini, double gini ya. Nun sukun tanwin, terus ke depannya ada nun atau mim. Maka bacanya nun atau tanwinnya dimasukkan dengan suara dengung ya. Nun tanwinnya dimasukkan dengan suara dengung. Contoh di sini. Nah, ini awalnya bacanya min n, tapi karena setelahnya ada mim, maka suara n-nya enggak dibunyikan lagi. Bacanya jadi mim main. Mim main gitu. Hukumnya idghamnya bigunnah. Nah, lanjut di sini selain nun ada juga selain mim ada juga nun. Khairun nisa khairun nisa wa ma lahum min nasirin hummi. Nah, kalau bertemu mim sukun ke depannya ada mim tasydid, maka bacanya tahan dulu, dengung dulu. Hukumnya idgham mislain atau idgham mimi. Nah, begitupun ini nun ketemu nun ya. Ini idgham juga, cuma namanya bigunnah ya. Minna ditahan dulu, diulang lagi. Wa ma lahum min nasirin ala siratim mustaqim. Timu. Nah, jadi bukan tin lagi tapi langsung ke m. Ala siratim mustaqim. Qalilam ma. Bacanya lam, jangan lan ya. Karena setelah tanwinnya huruf idgham mim. Qalilam ma
tadhkurun qalilam ma tashkurun liyuq pantul doa. Nah, ini ada alif kecil nih matobi'i, kedepannya huruf a, ada tanda alisnya, hukumnya mad jaiz, panjangkan 5 harokat. Doa jalum musamma, tahan baru panjang. Sama liyuq ajalum musamma walan nu'jizahu haraba. Kalau bertemu domahnya terbalik, maka hurufnya panjang 2 harokat. Huha walan nu'jizahu haraba amilatun nasibah amilatun nasibah. Kalau bertemu tak bulat, itu harus berubah suaranya menjadi ha. Baik, lanjut teman-teman di sampingnya. Huwa fi dhalalim mubin. Lim, jangan lin ya. Idgham, tanwin ketemu mim. Huwa fi dhalalim mubin. Thumma dammarnal akharin. Kha kayak ada ngorok dikit. Su ada ujung tempel gigi atas. Thumma dammarnal akharin. Qala innakum makithun. Sa lidah ujung tempel gigi ya. Qala innakum makithun. Inna kaidi matin. Inna kaidi matin. Fakuluhu hani'am mari'a. Panjangkan mad wajib baru panjang. Fakuluhu hani'am mari'a. Khusyubum musannadah.
khusyubum musannadah. Baik, untuk teman-teman, untuk halaman 13 sudah selesai. Insya Allah kita lanjut lagi nanti sore atau malam. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar lagi nanti sore atau malam di follow aja Rini Ertikanya ya. Di sini nih, Rini Ertikanya diklik. Terus ada tanda follow atau ikuti, diklik saja. Silakan sebelum saya tutup bisa diikuti dulu biar nanti sore atau malam kita ngaji bareng-bareng lagi. Yang udah follow nanti biasanya ada notif untuk belajar ngajinya. Jadi silakan bisa di-follow aja. Gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar langsung di kelas, saya sudah buka pendaftarannya. Silakan hubungi aja kontak yang ada di bio. Ya. Hubungi aja kontak yang ada di bio untuk mengikuti kelas ngaji. Nah, di kelas ya online belajarnya, nggak perlu datang ke tempat, jadi bisa dimanapun teman-teman ya. Mau di Indonesia atau luar Indonesia juga bisa banget, gitu ya teman-teman. Ada dua sistem, ada privat sama ada kelompok. Kalau kelompok itu satu gurunya 5 orang, kalau privat satu gurunya satu orang, berarti itu ya. Dan untuk info lainnya hubungi aja kontak yang sudah saya cantumkan di bio atau DM saja TikTok saya. Itu ya, dibuka untuk semua usia teman-teman ya. Mau anak-anak, mau dewasa boleh, silahkan. Kebanyakan di sini dewasa justru ya. Usianya 20 ke atas, 65, 66 gitu boleh, banyak teman-teman ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar, apalagi belajar Al-Qur'an gitu ya. Seperti itu untuk teman-teman. Silahkan ada yang mau ditanyakan ditulis saja di kolom komentar. Untuk sore atau malam insya Allah nanti kita belajarnya halaman 14 ini ya. 14 di Iqra 5. Gitu ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan saja, ditulis saja di kolom komentar ya. Silahkan untuk teman-teman yang mau belajar dari nol, dari dasar ya. Jadi yang lupa huruf ya, nah itu boleh, bisa. Jadi yang udah lama banget saya nggak ngaji nih, lupa hurufnya gitu ya. Nah itu silahkan. Jadi di sini dibuka untuk teman-teman yang belajarnya dari dasar atau tinggal melancarkan aja. Contoh saya tinggal melancarkan aja kak gitu ya, itu bisa gitu ya teman-teman ya. Selain melancarkan Iqra atau Qur'annya, nanti kita akan belajar juga di kelas tajwid ya, biar bacaannya itu bagus ya, tidak asal-asalan. Jadi kalau belajar tajwid kita tahu ya, mana yang harus dipanjangkan, mana yang harus dipendekin, mana bacaan yang harus dijelaskan, didengungkan. Nah, jadi kalau belajar tajwid, bacaannya itu sudah sesuai dengan aturan. Gitu. Jadi nanti kita di kelas belajar penguasaan tajwid juga, biar bacaannya lebih bagus gitu ya teman-teman ya. Cara daftarannya itu gampang. Nah ini ya, Rini Artikanya diklik, terus nanti di bio itu kan ada link ya. Nah itu klik aja di situ. Gitu, dan ini nanti langsung terhubung. Langsung saya mau daftar kelas ngaji gitu ya teman-teman ya. Saya baru belajar Iqra 1 udah tahap Iqra 4 Umi. Maksudnya Iqra 4 sekarang gitu kak.
Teman-teman, ini nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Ini udah pada follow semuanya? Ya, alhamdulillah ya Kak. Terus aja latihan sampai Al-Qur'annya dilancarkan ya. Baik, untuk teman-teman insya Allah kita lanjut lagi nanti sore atau malam. Nah, jadi biar nggak ketinggalan, biar dapat notif nanti setiap saya live, di follow aja akun sayanya. Ya, silahkan yang belum follow jadi di follow dulu ya. Belajar di kelas, teman-teman, nanti kita akan belajar mulai dari cara baca huruf hijaiyah yang sesuai dengan makhraj dan sifat huruf. Nah, untuk teman-teman yang pelafalan hurufnya masih kurang pas, nah nanti belajar makhraj atau sifat huruf. Nah, jadi kalau sudah belajar makhraj atau sifat huruf, nanti pelafalan hurufnya lebih pas dan lebih bagus gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar bacaannya atau huruf-hurufnya bagus, fasih, nah belajar makhrajnya, makhraj atau sifat. Nah, itu adanya di tajwid ya teman-teman gitu.